Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan dengan NIM 33332374 selaku mahasiswa pada mata kuliah Simulasi Sistem kelas B dari jurusan Teknik Industri. Oke, untuk memenuhi tugas untuk mereview jurnal tentang simulasi sistem yang terkandung di dalamnya software Flexsim, maka di sini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Bahar Nyandi dan kawan-kawan dengan judul Pemodelan Simulasi untuk Mengurangi Antrian pada Fasilitas Layanan Kesehatan. Oke, jadi jurnal ini membahas tentang masalah antrian yang ada pada fasilitas kesehatan, yang dimana di sini tepatnya yaitu pada klinik Safira Mitra Medica, khususnya di poli umum dan poli gigi. Jadi dia pengen biar antriannya itu dikurangi dan jumlah dari pelanggan yang datang itu bisa lebih efisien gitu, dengan menggunakan software Flexsim. Oke, kita akan bahas satu persatu dari awal hingga akhir. Oke, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang ditulisnya jurnal ini. Jadi di sini bisa kita baca bahwasannya apa-apa yang sudah saya coba untuk highlight kuning ya. Jadi kualitas layanan tuh khususnya antrian ya. Dia tuh merupakan faktor utama gitu dalam penelitian ini, karena dia tuh sebuah faktor penting lah kalau misalkan di layanan kesehatan yang dimana butuh gercep saat-saat gitu untuk melayani orang yang sakit, apalagi yang darurat gitu kan. Kalau misalkan antriannya panjang kan itu menjadi masalah yang serius juga. Nah, penelitian ini itu dilakukan di klinik Safira Mitra Medica yang ada di Batam, khususnya dia di poli umum dan poli giginya. Nah, tujuan dari si penelitian ini yaitu tujuan umumnya dia pengen meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama tadi untuk em, tadi kan pengen mengurangi antrian, dan tujuan selanjutnya yaitu memberikan usulan skenario untuk mengurangi jumlah antrian yang menunggu di ruang tunggu tensi dan ruang tunggu poli. Jadi nanti bakal disimulasikan dulu dengan software Flexsim, kemudian nanti bakal muncul lah solusinya akan bagaimana. Sini ada pengertian juga tentang sistem antrian. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke metode apa nih yang digunakan dalam jurnal ini. Jadi pada jurnal ini itu dia menggunakan metode di sini dan menggunakan metode simulasi dengan bantuan perangkat lunak yaitu Flexsim. Dan datanya itu diambil dari Desember 2022 sampai Februari 2023, jamnya dari jam 2 sampai jam 4. Nah, di sini ada 6 rute person flow atau kayak alur pelanggan atau pasien ini datang tuh kemana aja. Kayak ada yang registrasi dulu ke tensi, kemudian ada yang ke non tensi dulu dan sebagainya. Kira-kira ada 6 alur yang ada pada klinik Safira Medica ini yang ada di Batam. Nah, kemudian dari simulasi model ini kita itu ada beberapa tahapan gitu yang kita lakukan untuk coba kita mendapatkan nanti skenario yang terbaik. Kita coba susun modelnya dulu. Yang pertama kita susun model inisial, di mana pada tahap pertama ini kita membuat model digital yang bisa mempresentasikan sistem nyata nih yang ada di Flexi ini. Saya menggunakan software Flexi maksudnya. Yaitu di sini ada satu server registrasi, dua server tensi, dua server poli gigi, empat server poli umum, tiga server tindakan, dan lain-lain. Selanjutnya, ini merupakan gambaran visual ya, ketika kita menggunakan software Flexim. Jadi semuanya didata, alurnya pun disambung-sambungkan dan sebagainya. Kira-kira bentuknya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang kedua yaitu penentuan waktu proses. Itu digunakan tools ExpertFit pada software Fleximnya itu untuk digunakan ini tuh untuk mendapatkan parameter distribusi waktu yang akurat gitu untuk setiap proses pelayanan yang kemudian nanti bakal kita gunakan untuk software flexingnya. Jadi uji distribusi gitulah. Sehingga didapatkan bahwasanya model terbaik untuk bisa kita selesaikan masalah ini yaitu dengan model beta pada software flexing. Nah, ini ada data distribusi waktunya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu replikasi model inisial. Nah, pada tahapan ketiga ini bertujuan untuk menentukan berapa kali simulasi yang perlu kita jalankan atau dalam hal ini replikasi. Nah, ternyata didapatkan bahwasannya replikasi terbaik
baik itu yaitu sebanyak 5 kali replikasi. Kenapa bisa kita tentukan seperti itu? Nah, jika dilihat dari yang ada di sini, itu N aksennya itu sama dengan 4,8. Yang mana itu kita bulatkan ke atas kan, nggak mungkin ke bawah kan. Karena tentunya kalau ke bawah nggak bakal cukup. Makanya kita bulatkan ke atas itu 5. Nah, kemudian yang keempat adalah validasi model konseptual. Kita coba validasi model konseptual yang udah kita bikin ini. Kira-kira benar nggak? Menggunakan uji independen t-test dari data sistem nyata maupun model inisial yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita verifikasi model, kemudian kita verifikasi model konseptual yang mana sudah kita buat tadi di software Flexim untuk klinik Safira Medica itu dengan cara kita berdiskusi dengan perwakilan dari pihak klinik. Coba verifikasi itu benar apa enggak, sesuai apa enggak model yang udah kita buat. Nah, kemudian ada perbandingan model konseptual dengan skenario usulan. Jadi coba kita bandingin apakah ada hal yang ibaratnya dikembangkan gitu dari sebelumnya. Apakah ada perbaikan pelayanan? Apakah ada jumlah antrian yang dikurangi? Apakah lebih efisien dan sebagainya? Seperti itu. Itu merupakan metodenya. Selanjutnya kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada model inisial, kita bisa dapatkan bahwasannya rata-rata jumlah pasien yang menunggu di ruang tunggu poli adalah 32 orang dan di ruang tunggu tensi adalah 21 orang. Selanjutnya pada skenario 1, didapatkan bahwasannya dengan menambah 7 buah poli, dan 3 tensi, itu didapat hasil seperti ini, yaitu sekitar 5 orang di ruang tunggu poli itu berkurang sekitar 5 orang atau 16, sekian %. Dan pada ruang tunggu tensi itu berkurang sekitar 7 orang atau 33, sekian %. Dan pada skenario 2, dengan menambah jumlah poli 10 buah dan tensi menjadi 4 buah, dapatkan bahwasannya akan berkurang di ruang tunggu poli sekitar 7 orang dan di ruang tunggu pensi sekitar 8 orang. Pada skenario 3 dengan menambah 13 buah ruang poli dan ruang tensi jadi 5, itu didapatkan bahwasannya akan berkurang 9 orang pada ruang tunggu poli dan 10 orang pada ruang tunggu tensi. Nah, selanjutnya kita bandingin nih model inisiasi dan skenario usulan. Jadi yang biru ini model inisiasi dan yang di bawahnya nih yang oranye, abu-abu, dan kuning merupakan skenario 1, 2, dan 3. Dilihat bahwasannya ada gap banyak ya. Gap banyak banget lah dari ketiganya dan benar-benar antriannya dikurangi banget gitu. Nah, sehingga rekomendasi usulannya apa? Yaitu adalah skenario 3. Kalau kita lihat di sini emang yang ketiganya yang kuning yang paling gapnya paling jauh gitu. Paling banyak perubahan perbaikannya gitu. Dengan dia menambah 13 poli umum dan 5 ruang tensi. Sehingga didapatkan bahwasannya karena si skenario 3 running gapnya paling tinggi, maka dapatkan bahwasannya 13 poli umum dan 5 ruang tensi tambahannya dengan 9 orang bakal berkurang dari ruang tunggu poli yang tadinya 23 orang dan 21 orang yang tadinya awalnya jadi 10 orang menjadi 21 orang yang ada pada ruang tunggu tensi. Itu peningkatannya sekitar 27% dan 46. Itu sangat-sangat besar banget. Nah, jadi tadi merupakan contoh dari software Flexim itu ya. Untuk penggunaan bagaimana kita mensimulasikan sistem, kemudian ada beberapa skenario atau usulan dari perbaikan sistem tersebut, dan kita pilih mana usulan yang paling terbaik. Tentunya sebelum kita melakukan simulasi, kita harus tentukan dulu model apa yang terbaik. Jangan tadi ada beberapa uji. Kita menentukan pada model ini, kita menggunakan model beta. Oke, mungkin sekian dapat saya sampaikan dan saya review dari jurnal ini. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari jurnal ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.